Oke, bro, sis guys, lanjut ya. Unsur radioaktif Cu dengan waktu paruh 13 jam. Bilangan Avogadro-nya yaitu Na sama dengan 6,0 kali 10 pangkat 23 per mol. Radioisotop 64 Cu sebanyak 8 gram memiliki aktivitas berapa? Aktivitas ini bisa dirumuskan dengan A sama dengan lambda kali N, gitu ya. Lambda kali N. Lambda itu apa, N itu apa, kita bisa tulis nih, berarti alfa A sama lambda. Lambdanya di sini katanya 0,64 T, berarti 0,64 T itu adalah lambdanya. Ini bagian lambda kali N. N ini sebenarnya sama dengan apa rumusnya? Iya, oke, N dikali, betul, NA. N dikali NA-nya. NA-nya udah ada. N-nya itu rumusnya apa? M per mr ya, banyak mol itu M per ml. Oke, ini jadi jumlah molnya itu apa? Massa per M per mr ya. Sedangkan di sini sama dengan ini 0,64 T. T-nya itu sama dengan 13 jam. 13 jam ini kita rubah T-nya menjadi 13 kali 360 3600 sekon, gitu ya. Berarti jadinya gitu tuh, dikali jadi 3600 detik. Oke. N per mr nya itu gimana? M per mr, N itu sama M per mr, massa per mr nya kali bilangan Avogadro nya ini ya, yaitu 6 kali berapa itu? 10 pangkat 23. Sip, gitu ya. Oke, berarti ini kalau kita tulis, ini coret nolnya, ini coret tinggal 21, kan gitu ya nggak? Oke, kalau ini kita rubah jadi berapa misalnya? 64, gitu ya. Jadi 64 ininya 13 kali 36, ininya M, masanya berapa? Massa 8, gitu kan ya. Dibagi MR, MR nya 64, ini dia. Nah, MR nya 64. Oke, ya kan? Dikali dengan tadi kan ini komanya digeser nih, ya kan? Kalau komanya digeser berarti ini dikali, ini juga digeser juga akhirnya ya. Oke, digeser jadi geser 2 jadi 19 ya. 6 kali 10 pangkat 19. Ini geser 2 ya, 1 2 berarti ini geser 2 juga turun 2. Oke. Nah, kita sederhanakan nih. Ini kita coret, ini kita coret, ya enggak? Oke, ini bagi berapa nih? 36 bagi 36 sini 6. Gitu kan? Oke. Oke, kita bagi lagi, bagi 2 sama dengan 4, bagi 2 sama dengan 3. Udah nggak bisa dibagi lagi ya? Oke, kalau udah nggak bisa yaudah, berarti yang atas 4, yang bawah 13 kali 3 39 dikali 10 pangkat 19. 4 per 39 itu 1 koma sebenarnya, 1 koma sekian. Ini 1 koma sekian lah ya. Oke, atau 0 ya sebenarnya, bukan 1,0 sekian. Atau kita bikin gini deh, 40 dibagi 39 kali 10 pangkat 18 jadinya ya. Oke, ini bagian baru 1 koma, yaitu 1,03 kurang lebih kali 10 pangkat 18. Gitu bro sis, cakep, ngerti ya? Oke, ini ada sedikit alat pilihan gannya. Yang bener yang ini berarti. Oke, mantap. See you. Dadah. Oke bro sis guys, sekarang kita bahas tentang apa nih? Pegas ya. Sebuah benda diikatkan pada suatu pegas dan melakukan gerak harmonis sederhana dengan amplitudo A dan frekuensinya itu F. Oke. Pada saat simpangannya sama dengan 1/4 simpangan maksimum, maka kecepatannya adalah berarti kecepatan di situ, maksudnya gitu ya. Berarti simpangannya saat itu sama dengan 1/4 simpangan maksimum. Simpangan maksimum itu sama dengan amplitudo. Yang ditanyakan di situ itu kecepatannya berapa. Gitu. Oke ya. Kita bisa pakai hukum kekekalan energi. Oke, berarti kekekalan energi saat di A dan saat di Y. Ya kan ya, saat di A energi potensialnya ya EPA. Saat di
A energi kinetiknya juga EKA. Gitu ya. Terus berikutnya saat Y berarti energi potensialnya ya. Berarti energi potensial Y. Saat Y juga energi kinetik Y. Gitu ya. Sip, yang perlu kita tahu bahwa ini di posisi simpangan maksimum amplitude itu dia ada berhenti sejenak. Berhenti sejenak itu berarti artinya kecepatannya 0. Berarti artinya juga nanti energi kinetiknya juga 0. Oke, berarti yang ada cuman energi potensialnya aja. Oke ya. Energi potensial itu sama dengan apa? Yaitu rumusnya, baterainya mau habis bentar ya. Oke, ini sebenarnya rumusnya setengah K kali A kuadrat. Itu amplitudenya ya. Sama dengan karena posisinya di A. Kalau di posisinya di Y ya nanti Y gitu ya. Berarti ini setengah K Y kuadrat sebenarnya. Sedangkan Y-nya itu sama dengan 1/4 A. Berarti ini 1/4 A kuadrat. Ini sebenarnya Y nih 1/4 KY kuadrat. Sedangkan Y-nya sama 1/4 A, gitu kan? Kalau energi kinetiknya berarti setengah mv kuadrat. Ya enggak? Setengah mv kuadrat. Ini V-nya VY. Nanti inilah yang akan kita cari. Oke, bro, sis, guys ya. Ini ada setengahnya semua nih, ada setengah. Boleh saya kalikan 2 semuanya. Kita kalikan 2 semuanya. Kiri kanan kalikan 2 semua, jadi tinggal KA kuadrat. Ya kan? Kalikan 2 ini habis, tinggal ini aja berarti 1/16 KA kuadrat. Oke, sip, ditambah 1/2 nya habis ya, tinggal mv kuadrat aja. Karena udah dikalikan 2 semua mv kuadrat. Oke, ini ada KA kuadrat 1/16 KA kuadrat. Ini kan KA kuadrat itu sebenarnya 16/16 ya. 16/16 kurangi 1/16 itu 15/16 KA kuadrat sama dengan mv kuadrat. Yang mau dicari V-nya. Oke kan? Yang jadi masalah adalah ini kita akan mencari apa? K-nya dulu nih ya. Kita akan cari nilai K-nya, kan jawabannya berupa A nih ya. Kita cari K-nya. Kita punya di apa namanya? Untuk mencari frekuensi di Pegas itu kan kita punya gini ya. Frekuensi itu sama dengan 1/2 pi ya kan? Dikali dengan apa? Betul, akar K per M. Gitu. Ini kita mencari nilai K-nya. Berarti harus kita kuadratin ya. Kalau kita kuadratin F kuadrat gitu kan? Atau sebelum dikuadratin digeser dulu. Geser ke sana, berarti F kali 2pi atau 2pf ya. Berarti 2pf sama dengan akar K per M. Kalau dikuadratin berarti 4pi kuadrat F kuadrat. Gitu ya enggak? Kalau dikuadratin ini sama dengan dikuadrat tinggal K per M. Paham seperti ini? Sip. Yang dicari K-nya berarti ini kali silang ke sana, berarti nanti 4pi kuadrat F kuadrat kali M itu sama dengan K. Cakep. Oke ya. Ini yang nanti kita akan substitusikan ke sebelah kanan ini. Berarti ini 15/16 kali K. K-nya apa ini? 4pi kuadrat kali F kuadrat kali M. Ini K-nya ya, kali A kuadrat lagi. Oke, sama dengan ini M kali V kuadrat. Oke. Ini kalau kita coret berarti M-nya hilang. Gitu. Oke. V kuadrat itu sekian, berarti V-nya tinggal akarnya. Nanti V-nya adalah akar dari 15, tetap akar 15. Akar dari berapa ini? 16 itu adalah akar 4 dulu ya. Akar 4 itu 2. Akar 16 itu 4. Akar 15 tetap akar 15 ya kan. Akar pi kuadrat adalah pi. Akar f kuadrat adalah f ya kan ya. Akar a kuadrat adalah a. Seperti ini bro. Berarti ini V sama dengan 2/4 setengah. Setengah akar 15 kali pi kali F kali A. Cere mantap. Ngerti ya? Sip. Setengah akar 15 kali pi kali F kali A. Ada nggak? Ada. Insya Allah. Sip. Gitu ya. Jadi kuncinya di betul kekekalan energi mekanik ya. Oke. Sip.
See you, dadah. Oke, bro, sis guys, lanjut ya. Seutas tali yang panjangnya 1,16 meter atau 116 cm dibentangkan horizontal. Oke, ujung satu tali terikat dan ujung lainnya bebas. Oke, pada ujung bebas tali diberikan usikan atau gerakan gitu ya, sehingga terjadi gelombang bergetar naik turun dan merambat menuju yang terikat dengan kecepatan 8 meter per sekon. Tiap detik pada tali dilewati 8 gelombang dalam 1 detik, berarti frekuensinya itu ya. Simpangan maksimum gelombang adalah 10 cm, ini amplitudenya, sehingga akibat adanya gelombang pantul maka akan terjadi superposisi. Superposisi itu bisa saling menguatkan, bisa saling melemahkan, terjadi di perut atau terjadi di simpul di situ ya. Kalau terjadi di perut berarti dia saling menguatkan, kalau di simpul berarti dia saling melemahkan. Oke, bila superposisi itu terjadi pada jarak 108 dari titik sumber usikan, maka amplitudo gelombang power paduan amplitudenya di situ tuh berapa? Jadi gini, kalau bikin kurang lebih gitu ya, kita bikin gini. Oke, terus saya bikin gini misalnya ya. Gelombangnya itu berupa gini nih. Oke, gitu kan. Atau gini deh, kita bikin. Sebentar. Oke. Ya, jadi kalau kita bikin gelombangnya kurang lebih bentuknya gini. Sorry. Mana nih? Mana nggak ada. Nggak ada gambarnya ya. Oke lah, gini aja lah manual ya. Gelombangnya itu gini. Gini dan seterusnya gitu ya. Atau terjadi sebaliknya, ini harusnya sama semua sih, jadi besarnya gelombangnya harusnya sama semua. Kalau segini semua, ini saya nggak begitu sama, nggak apa-apa ya. Atau gini, oke, seperti itu. Oke, sip gitu ya. Kurang lebih gitulah ya. Oke, sip. Yang di sebelah kiri itu ujung bebasnya, yang di sebelah kanan nanti ujung terikatnya. Oke, sip. Di sini ujung terikatnya nih. Jarak dari sini ke sini, ini ada jarak 108 ya. Pada jarak seluruhnya 116 cm. Ini jarak seluruhnya. Terjadi superposisi itu di 108. Superposisi itu bisa di sini sebenarnya atau di sini. Gitu ya. Kalau di sini berarti misalnya nih, ini terjadinya di sini. Seperti ini, berarti nanti sisanya ini 8. Ini sini 108. Superposisi itu ada di sini bisa, atau di sini juga bisa sebenarnya. Gitu ya, di perut atau di simpul. Kalau ini saling menguatkan, ini saling melemahkan, gitu ya. Oke ya. Kita punya tadi, kita sedikit analisis dulu. Kita punya kalau kecepatan itu rumusnya lambda kali frekuensi, gitu kan ya. Ini kita punya kecepatannya itu ada ya kan. Kecepatannya sih berapa kecepatannya tadi? 8. Lambdanya kita nggak tahu, frekuensinya nih 6 gelombang dalam 1 detik, berarti frekuensinya 6. Oke, kalau dicari lambda berarti 8/6 atau 4/3, bisa ya, seperti itu. Oke, gimana mencari simpangannya? Oke, kita akan cari. Oke, bro, lanjut ya. Kita pakai persamaan simpangan ujung terikat ya, atau gelombang ujung terikat. Y sama dengan 2A kali sin kx kali cos omega t. Ini rumusnya kalau ujungnya terikat. Kalau ujungnya bebas ditukar nih, di sini ya cos, di sini ya sin, gitu ya. Oke, yang kita cari adalah apa itu? Betul, simpangan stasionernya. Oke, yang mana? Yang ini. Amplitudo stasionernya maksudnya. Yang ini ya. Oke, berarti nanti amplitudonya, gitu kan ya, itu sama dengan 2A kali sin kx. Oke.
Sip. X-nya ada. X-nya ada. K-nya itu apa? K-nya itu, jadi kalau kita tulis nih, ini sama dengan 2A kali sin KX. K itu dirumuskan dengan 2pi per lambda. X-nya ini 8. Jadi mana X? Ini dia. Kok ini ya. Jarak dari ujung terikatnya. Oke, X-nya ini X-nya. Berarti ini 8. Oke. Dan kita juga punya bahwa lambdanya itu 4/3. Berarti nanti sama dengan 2A sin 2pi dibagi 4/3 dikali 8. Oke, lanjut. Oke, kalau kita hitung berarti ini coret tinggal 2. Yang kedua kali 2 4. Ini naik ke atas jadi kali 3. 4 kali 3 12. Berarti 2A dikali sin 12pi. Gitu. Ini kan kalau kita bikin ini sama dengan 2A kali sin 6 kali 2pi. Sama aja kan? 2pi itu kan 360. Setiap putaran 360. Berarti sama aja 6 putaran. Berarti hasil sinnya ini 0. Ya kan? Setiap satu putaran balik lagi ke titik 0. Ya, berarti sama aja sinnya 0. 2 kali 0 ya 0. Berarti 0. Berarti terjadinya di sini nih. Ya kan ya? Amplitunya terjadi di situ. Oke, gitu ya. Berarti dia saling melemahkan. Ada nggak nih? Ada, ini dia. Akar 10 akar 0 kan jadi 0 ya jadinya. Sip, cakep. See you. Dadah. Halo bro, sis, mas, guys. Luas sirip sayap suatu pesawat adalah 80 meter persegi. Pada bagian bawah sirip, sayap udara mengalir dengan kecepatan 250 meter per sekon. Pada bagian atas sirip, udara mengalir dengan kecepatan 300 meter per sekon. Massa jenis udara adalah 1 kg per meter kubik. Gaya angkat yang terjadi adalah berarti gini ya. Misalnya kita punya sirip sayap nih, anggap aja ini sirip sayap, gitu kan? Berarti ada tekanan di bagian atas sayap, juga di situ terdapat kecepatan udara di atas sayap. Begitu juga bawahnya ada tekanan di bawah sayap, terus ada juga kecepatan di bawah sayap. Di sini juga terdapat betul FA, tekanan angkat atau gaya angkat. Ya, maksudnya gaya angkat, bukan tekanan angkat ya, gaya angkat. Gaya angkat itu berapa? Gitu ya. Sebenarnya kita punya bahwa gaya angkat itu sebenarnya rumusnya apa? Delta P, ya kan? Selisih tekanan atau delta tekanan kali luas siripnya. Yang luas siripnya udah ada tuh. Luas siripnya berapa? 80. Delta P-nya yang belum ada. Kita pakai hukum Bernoulli, yaitu kita punya bahwa PA, tekanan di A, sama dengan rho GH. Rho itu berarti massa jenis udara kali H ditambah dengan setengah rho V A kuadrat. Gitu ya. Ini juga sama dengan posisi di B. PB ditambah rho GH ditambah dengan setengah rho VB kuadrat. Oke, gitu ya. Sip. Ini rho GH dan rho GH ini sama, walaupun tingginya beda ya. Bedanya sedikit sebenarnya. Tinggi sayap itu kan nggak terlalu jauh beda ya, jadi ini dianggap sama. Jadi ini rho-nya sama-sama rho udara, G-nya juga kecepatan gravitasi sama, H-nya di sini adalah tinggi posisi di atas sayap, ini tinggi posisi di bawah sayap. Karena nggak terlalu jauh beda, ini dianggap sama. Seperti itu. Sip, lanjut ya. Seandainya saya bikin selisih, saya selisihkan berarti PB ya, PB kurangin PA. PB kurangin PA ya. Berarti yang ini geser nih. Jadi setengah ini setengah rho VA kuadrat, ini setengah rho VB kuadrat, geser yang rho VB-nya ke kiri ya. Berarti sama aja setengah rho gitu ya, dalam kurung VA min VB gitu ya. Sip.
Oke, kuadrat. Sip. Oke, lanjut. Nah, VA min VB 250 sama 300. Nah, kebalik sebenarnya nggak masalah juga ya, karena akan ada kuadratnya ya. Berarti ini sama aja, nanti setengah rho-nya masa jenisnya 1, ini 300 misalnya, ini 250 dikuadratin. Ini sama disebut delta P itu ini, gitu ya. Berarti ini kurangi ini 50 ya, 50 berarti 2500 ya kan ya. Oke. Sorry, kuadratnya di dalam, maaf. Kuadratnya di dalam. Oke, sorry. Ini kuadratnya di sini ya. Karena beda nanti hasilnya. Sip. Nah, ini kuadrat, ini kuadrat. Gitu, berarti ini kuadrat ya. Ini delta P. Oke, lanjut. Berarti ini sama dengan setengah dikali ini 90.000 dikurangi dengan berapa ini? 625 ya, 62.500. Sip, sama dengan delta P-nya. Oke. Nanti kalau dihitung ini jatuhnya berapa nih? 275. Oke, 275 per 2 kita aja boleh lah ya. Berarti delta P-nya kita punya 27.500 dibagi 2. Sip, itu dia. Oke, belum selesai. Kita ya kan ini tadi yang ditanyakannya. Oke, berarti FA sama dengan delta P dikali A. Delta P-nya ini dia 27.500 dibagi 2 kali A-nya 80 meter persegi atau dikali 80. Sip, cakep ya. Ini coret jadi 40 ya kan. Ini kalikan nih jadi berapa nih? 1100 ya. 1000. Oke. Kurang lebih gitu ya. Sip, Newton. Atau kalau kita bikin sama dengan 1100 kilo Newton. Cakep. Oke, mantap. Ada nggak kira-kira? Ada. Sip, ini dia. Ngerti ya? Insyaallah. Oke, see you. Dadah. Oke, bro, sis, guys. Ini ada soal sebab akibat atau pernyataan dan penyebab. Jadi kalimat pertama atau pernyataan yang di atas itu disebut pernyataan. Pernyataan. Yang ini adalah penyebab. Penyebab. Oke ya. Oke, kalau nanti pernyataan benar. Oke ya. Gimana? Kalau pernyataan benar dan penyebab benar, berarti benar dan benar, dan saling berhubungan dua pernyataan ini, berarti jawabannya A. Kalau dua-duanya benar tapi tidak berhubungan, B, gitu ya. Kalau pernyataan benar, penyebab salah, ya C, gitu kan? Salah benar, ya D, salah semuanya, berarti E, gitu ya. Kita cek yuk. Gaya yang pertama nih, pernyataan. Gaya normal dan gaya berat yang bekerja pada sebuah benda yang diam di atas bidang datar merupakan pasangan aksi reaksi. Betul ya. Jadi kalau kita gambar nih seperti ini, gaya punya seperti ini kita. Terus ini gaya beratnya. Oke, ini gaya beratnya, gitu kan. Ini gaya normalnya ke atas. Sip. Dan dia nilainya kalau di bidang datar selalu sama. Oke, betul ya. Pernyataan ini adalah betul. Ini normal. Ini betul. Sip. Yang sebabnya atau penyebabnya pada benda yang terletak di atas bidang datar, gaya normal dan gaya berat arahnya saling berlawanan dan sama besar. Betul ya. Ini betul juga. Betul dan dua pernyataan saling berhubungan. Berarti yang A, gitu ya. Sip, udah selesai. See you. Dadah.